Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa huwa shadiqul masduq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertatap muka secara online dalam kegiatan kuliah subuh. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cinta dan pembuktian. Kita semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan cinta atau kasih sayang. Nah, dalam konteks Islam, agama Islam, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai cinta atau kasih sayang yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi dalam ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ucapkan oleh Muhammad kepada umatmu apabila ditanyakan atau disampaikan bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab di dalam ayat tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita bisa mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh teladan, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah 14 abad yang lalu meninggalkan kita semua, akan tetapi namanya tetap abadi, namanya tetap ada di dalam hati kita khususnya umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah yang baik. Maka sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Kurang lebih sunnah itu adalah setiap perbuatan, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh atau uswatun hasanah kepada kita semua, dapat dilihat bagaimana sifat-sifat Nabi, keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan beliau, di dalam kegiatan beliau, di dalam hubungan beliau dengan sahabat-sahabatnya, dengan masyarakatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan sifat-sifat yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan akhlak-akhlak yang mulia. Itu adalah sebagai wujud atau sebagai tanda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah bagi kita semua. Di zaman saat ini, kita atau anak muda pada khususnya kebanyakan salah dalam mengambil uswah atau contoh. Kita semua mungkin baik anak muda atau bagi kalian mudah-mudahan tidak, kita selalu mencontoh hal-hal yang jauh
daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mencontoh tokoh-tokoh yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meridhoinya. Maka marilah kita kembali kepada contoh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat-sifat yang baik. Kita ambil contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian. Itu adalah sebagai uswah kita, sebagai contoh kita dari hal yang kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan pun Allah Subhanahu wa taala diabadikan sebagai contoh atau uswah bagi kita semua. Maka sebagai umat muslim, kita semua senantiasa seharusnya mencontoh kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah kecintaan yang salah pada zaman dahulu. Di zaman sahabat Nabi SAW ada nama sahabat yang sangat hafal terhadap Al-Quran. Namanya adalah Abdah bin Abdurrahim. Beliau hafal kepada Al-Quran. Akan tetapi ketika peristiwa jihad, Nabi SAW dan sahabat memerintahkan kepada beliau untuk ikut berjihad. Akan tetapi sebab kecintaan dia mencintai salah satu wanita yang menurut agama tidak dibolehkan, sehingga beliau mencintai wanita itu berlebihan sampai-sampai beliau Abdah bin Abdurrahim itu mencintai dan menikahi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua hafalan-hafalannya, menghilangkan semua hafidnya, menghilangkan semua Quran di dalam benaknya, sampai-sampai beliau mati di dalam kekafiran. Naudzubillahi min dzalik. Maka cinta itu senantiasa mesti diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui contoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diingatkan kembali kepada kita semua, mari kita semua kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada uswah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh, kita contoh hal-hal yang kecil, mulai dari hal makan kita, berpakaian kita, cara berbicara kita, menghormati tetangga, menghormati teman dengan penuh kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan wujud kecintaan kita, hakikatnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa menunjukkan jalan yang baik untuk kita mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan sungguh-sungguh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.